Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Rodotul Ulum Salatiga kepada Bapak Dr. Haji Husnul Amin LC MHIMM disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan suaranya agak menggema ya. Nah ini dia. Mungkin operator bisa diperbaiki lagi biar suaranya tidak terlalu menggema. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wa subhana man biyadihi khazainur rahmat. Basitul ardi wa rafi'us samawat wa biqudratihi awjadal kainat wa bihikmatihi khalaqal banin wal banat wa salawatullahi wa salamuhu ala afdalis sadat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil muhasabat, amma ba'd. I would like to say in this occasion that I am very, very glad to meet you all, and I would like to say congratulations to you all for your achievement in this moment. Hadirin berbahagia yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Bapak Karo Kesra Bapak Dr. Haji Sunarto MSI. Ahlan wa sahlan Pak Gubernur. Al-Muhtaram Akhi Al-Fadil Wakil Bupati Ogan Ilir. Ini saya panggil Ustadz ini, si kepanjen. Bapak Haji Mardani SHMH. Ahlan wa sahlan juga. Welcome to our campus. Profesor Dr. Zainal Barlian SH DBA MM. Ini beliau di samping Sekretaris Kopertais. Ini beliau juga Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan. Beliau ini double ya. Ahlan wa sahlan fi ma'hadina. Al-Muhtaram Bapak Ketua Dewan Pembina Yapirus Yayasan Perguruan Islam Rodotul Ulum Salatiga, Al-Ustadz Ki Haji Tolaat Wafa Ahmad LC beserta seluruh jajaran Dewan Pembina, kemudian Dewan Pengawas, Ketua Bapak Dr. Andes Ki Haji Anahrawi MM beserta jajarannya, dan pengurus harian yang sempat hadir pada hari ini. Berikutnya saya sapa ini Bapak Kapolres yang diwakili oleh Pak Sigit ya. Welcome Pak Sigit. Dan sini ada jajaran, ada Bu Dr. Siska MKes ya, Masya Allah Bu. Dan yang lainnya, semoga tidak mengurangi rasa hormat. Ini ada Bapak Rektor Yuniski, Bapak M. Faisal, Profesor Dr. M. Faisal MSc Pak ya. Ada Rektor IAIKI Indralaya, Bu Dr. Hajamia Sarah ya. Kemudian ada yang lain ya enggak. Ini ada juga undangan kami dari VOI, Virtual Official Istanbul Turki. Itu ada Ustadz Hilwan dengan Asad Azam Izul Haq. Ini jauh dari Turki datang. Pekan yang lalu beliau ini menservis kami di Istanbul. Kami 11 hari kunjungan edukatif ke IZU, Istanbul Zaim atau Sabahatin Zaim University Istanbul. Rombongan alhamdulillah diservis oleh beliau-beliau karena memiliki usaha dan bisnis di Turki. Para wakat yang saya hormati, para wali-wali wisudawan, ya alhamdulillah pada hari ini menyempatkan diri untuk bisa hadir memenuhi undangan kami. Dan kemudian anak-anakku, our students, mahasiswa kami, mahasantri kami, tullabi wa talibati Ma'had Rodotul Ulum Al-Ali Lidarasat Al-Islamiyah. Hadirin hadir berbahagia
Ini tadi baru 180 kita mau wisuda. Udah kelihatan kaki udah berat ya, Nak. Kemarin saya menghadiri wisuda di UIN Bandung, pesertanya 5.500. Pak rektornya keluar masuk WC, dipending berapa kali, ya Nak, keluar masuk WC biasa, ya Nak, ya. Izin, pending lagi, saking banyaknya. Mungkin begitulah Unsri. Nah, tadi saya rasakan baru 180 yang sebenarnya mereka ini kita kumpulkan, Mas Wani, lulusan tahun 2021 dan 2022. Kita 2022 dan 2023 kita wisuda hari ini, kita kumpulkan. Kenapa? Kami punya prinsip penghematan. Kalau sedikit kita wisuda dengan banyak angkatan saja, ini biaya akan mahal. Maka ini kita kumpulkan sehingga ini menjadi wisuda akbar bagi para wisudawan dan wisudawati. Ini kelihatannya paling banyak putri. Ini putra lebih sedikit. Diharapkan tahun ke depan putra lebih banyak. Amin. Nah, ini malas ini. Ngapo akhir-akhir ini orang malas nyebutkan amin ini. Ngapo ya, ngapo nian ya. Amin. Ah, ini deh. Ini sama. Ini ada orang sholat. Wairil maghdubi alaihim waladdallin imam. Belakangnya amin cuma 1 2. Oh berarti makmum dak kate ini. Nah, ngapo ini ya. Nah, ini. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan progres report kepada Bapak Gubernur, Bupati dan Kopertais tentang lembaga pendidikan kami. Lembaga pendidikan kami Rodotul Ulum pada saat ini menyelenggarakan 4 prodi. 4 prodi pendidikan agama Islam dengan akreditasi baik sekali. Kemudian manajemen bisnis syariah, kemudian ilmu Quran tafsir, kemudian ilmu hadis. Kita masih menunggu lagi 3 prodi dan saya lihat di laman itu sudah divalidasi oleh Ban PT. Yang pertama adalah tadris EPS, yang kedua adalah manajemen pendidikan Islam, dan yang ketiga adalah manajemen haji dan umroh. Hadirin berbahagia, karena kita sekarang pada on progress migrasi pada saat ini, maka pembukaan pasca sarjana yang sudah kami siapkan ini masih menunggu penyelesaian migrasi. Kemudian perubahan alih status ke institut ini juga sudah kita siapkan, borangnya sudah selesai, tinggal kita ajukan, kita tinggal nunggu migrasi ini selesai. Inilah sesungguhnya yang kita upayakan, dan pada tahun 2022 kita sekaligus di asesmen oleh Ban PT lewat offline, yaitu akreditasi institusi dan akreditasi prodi tahun 2022. Hadirin berbahagia, kami ucapkan terima kasih kepada Kopertais Wilayah 7 Sumbaksel. Alhamdulillah, dari tahun 2021, 2022 dan 2023 kita termasuk mendapatkan KIP, Kartu Indonesia Pintar, yang juga termasuk terbanyak. Alhamdulillah. Pada tahun ini juga alhamdulillah, ini mahasiswa dosen yang serdos, ini lagi peserta serdos, ini Pak Prof Zal Burnian. Ini ada 3 orang yang sedang ikut pelatihan, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ditetapkan sebagai dosen bersertifikasi. Amin. Hadirin berbahagia, berikutnya kampus Rodotul Ulum yang dulunya berada di kampus A. Ini kampus A sekarang ini kita sekitar 15,5 hektar kampus A. Pada tahun 2022 itu kita sudah pindah ke kampus C, masih 1 blok ini seluas 24 hektar. Proses belajar mengajar sudah dimulai, sudah 2 tahun, 4 semester. Dan alumni yang sekarang di wisuda sudah merasakan perbedaan antara kuliah di kampus A dengan kuliah di kampus C. Betul apa betul?
Enak di kampus A atau di kampus C? Di kampus C. Oh, Masya Allah. Di atas hamparan 24 hektar. Kemarin pada yudisium hari Rabu, Bapak Kiai Talatof Ahmad sudah menyampaikan dalam waktu dekat beliau berjanji akan membangun tambahan asrama untuk kampus C bagi mahasiswa. Kemudian beliau juga ada dua kemarin sampaikan segera membangun lapangan sepak bola yang melebihi lapangan sepak bola di kampus A dan di kampus B. Takbir. Kita ada banyak lapangan. Yang besar ada 4, yang besar ada 3, yang mini banyak ada 6. Kemudian di indoor ini juga badminton, kemudian futsal. Di gor depan juga demikian ada. Ini dalam rangka untuk tadi mewujudkan fisik mahasiswa yang sehat dan bugar. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita juga punya pintu gerbang. Jadi pintu gerbang Universitas Islam Madinah itu kami pindahkan ke kampus C. Lihat persis, tidak kurang tidak lebih, persis pintu gerbangnya. Itu adalah Universitas Islam Madinah, di mana Bapak pimpinan kita Kiai Haji Talatof Ahmad LC itu dulu studi di Universitas Islam Madinah. Cukup lama ya, pada tahun 70-an kalau salah, 80-an selesai beliau. Nah, ini alhamdulillah, ini lagi proses untuk tulisan-tulisan dan seterusnya. Dan insya Allah kampusnya akan dicanangkan kemarin seperti dalam sambutan yudisium kemarin, bahwa kampusnya akan menjadi kota mahasiswa. Apa anak-anak? Kota mahasiswa Ogan Ilir. Amin. Alhamdulillah. Berikutnya, alhamdulillah kita juga sudah membangun BLK. BLK komunitas kita dapatkan dari program Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka persiapan SDM yang memiliki kompetensi untuk bisa bersaing di dunia industri dan dunia kerja. Ini seperti yang kemarin Bapak Profesor Zainal sampaikan pada sambutan atas nama Kopertais pada wisuda yang lalu, entrepreneurship harus betul-betul diwujudkan. Nah ini alhamdulillah mahasiswa kita ikut andil dalam pelatihan-pelatihan tadi yang digelar oleh BLK komunitas yang kita dapatkan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Lokasinya ada di depan antar kampus C dengan kampus B. BLK komunitas di PPRU ini kejuruan pengelolaan hasil perikanan, karena potensi besar Rodotul Ulum budidaya perikanan. Kita punya Teluk Putih, kita punya rawa-rawa, di situ banyak ikan, maka dianggap pas dari hulu ini RU sumber daya alamnya, kemudian BLK itu pada hilirisasi. Maka pada saat ini produk lebih dari 10 produk yang telah dipelajari dan diajarkan kepada mahasiswa Unsri, mahasiswa Stairu dan santri-santri pondok pesantren dengan program 15 hari full non boarding. 15 hari full non boarding dengan biaya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kita sudah produksi abon ikan. Jadi potensi sumber daya alam kita yang ada di rawa-rawa, ada di Teluk Putih, itu kita manfaatkan. Nugget ikan, nah ini abon ikan, nugget ikan, sistik ikan, bistik ikan ya, sistik ikan. Kemudian basreng, otak-otak ikan, dan lain-lain. Nah ini kemarin ketika acara Abu Sitin, alumni Gontor yang usianya udah 60 ke atas di Rodotul Ulum itu kita bagi produk-produk yang tadi telah dihasilkan oleh mahasiswa. Hadirin hadirat yang berbahagia, Rodotul Ulum adalah kampus berbasis pesantren. Sebagaimana visi yayasan kita tetap
membreakdown ke bawah, yaitu menjadi basis kaderisasi generasi terbaik, yaitu generasi unggul. Generasi unggul indikatornya adalah bermanfaat luas. Ini anakku sekalian, bermanfaat luas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ilmu tinggi tidak ada guna, strata S1, S2, S3 tidak guna, jafung profesor tidak guna kalau sekiranya mereka tidak bermanfaat luas bagi orang banyak. Maka dari awal semenjak mahasiswa masuk ke Rodotul Ulum, saya ingatkan, ikhlaskan mencari ilmu lillahi ta'ala. Jika tidak ada gunanya Anda mencari ilmu lillahi ta'ala. Kemudian saya lakukan flashman test tilawatul Quran, karena kita fokus. Ini alumni, kalau sampai lulusannya tidak bisa baca Quran, maka ini sangat menyedihkan. Maka kemudian pada saat munaqasyah itu kami wajibkan tahsin tilawah. Ujian skripsi wajib terakhir saya minta untuk membaca Al-Quran satu persatu mereka. Kita evaluasi. Kemudian saya punya budaya, ketika tadi saya pembinaan kuncir pada mahasiswa, saya senantiasa mengatakan barakallahu fiik, barakallahu fi ilmik. Semoga Allah berkahi dalam ilmu kalian. Ini yang kami lakukan. Komitmen. Hadirin berbahagia, kalau bisa alumni sekolah tinggi kita ini manfaatnya bukan satu untuk satu orang, tapi satu untuk 10 orang, satu untuk 20 orang, satu untuk 100 orang. Seperti zaman generasi sahabat, Ali ketika perang jatahnya untuk 1000 orang, Khalid bin Walid ketika perang jatahnya 1000 orang, Abu Ubaidah berjarah 1000 orang jatahnya. Kita sekarang dengar ada dai satu tapi 1 juta umat, manfaatnya 1 juta umat. Kemarin Ustaz Tolong bercerita Zakir Naik yang dari India, yang konon hari ini juga menggantikan Dr. Yusuf Qaradawi untuk menjadi pengganti Yusuf Qaradawi di Qatar. Ini Zakir Naik, ya, nah. Itu juga manfaatnya luar biasa. An-nasu alfun in amrun ana. Ya, nah. Walaupun orang satu, kalau dia bisa menyelesaikan 100 masalah orang 100, maka dia seperti 100 orang. Satu orang seperti 100 orang. Ini ya. Ibnu Durayd al-Uzdi pernah berkata, "Wan nasu alfun minhum kawahid." Ada orang 1000, tapi manfaatnya cuma untuk satu orang. Ada 1000 lulusan, tapi manfaatnya untuk satu orang. Bah, ini dia. Tetapi wa wahidun ka alfin in amrun ana. Tapi ada satu orang yang manfaatnya untuk 1000 orang, jika dia bisa menyelesaikan problematika masyarakat, bisa bikin solusi di masyarakat. Ini yang kita harapkan untuk alumni STAI Rodotul Ulum. Hadirin berbahagia, berikutnya dalam visi misi kita adalah bermanfaat luas dan berdaya saing global. Kami ketika Rodotul Ulum sudah penyetaraan dengan Al-Azhar University pada tahun 97, itu mulailah alumni kita berdiun-diun ke luar negeri. Banyak, setiap tahun berangkat. Al-Azhar ke Yaman, Kerajaan Saudi Arabia, Libya, Yordania, Syria, Aljazair, Tunis, Malaysia, Jepang, Turki, dan seterusnya. Ini terus bergulir. Ini 97 dengan Al-Azhar. Kemudian tahun 2001 itu dengan Universitas Islam Madinah, kita penyetaraan juga untuk pondok pesantrennya. Hadirin hadirat yang berbahagia, walau alumni STAI Rodotul Ulum tidak keluar negeri, tapi mereka harus think globally and act locally. Berpikirlah global, walaupun kamu di dusun, ya. Berpikir global, walaupun Anda di dusun. Saya selalu ingat Ustaz Tol'at, beliau dari Madinah, lalu kemudian kerja di kedutaan, ngajar di Jakarta. Tahun 86 pulang ke Salatiga, tidak ada jaminan pada waktu itu. Tapi beliau berpikir globally,
dilaksanakan ex locally. Seperti inilah Rodatul Ulum. Ada kampus A, ada kampus B, ada kampus C. Takbir. Ini yang kita inginkan dari alumni STI Rodatul Ulum Saka 3. Hadirin berbahagia, alhamdulillah, setahu saya pada tertiary study ini alumni kita nyaris gak ada yang nganggur. Kemarin ada dari Bangka Belitung, Pangkal Pinang datang minta alumni STI untuk mengajar Bangka Belitung. Kita share, tidak ada yang respon, katanya sudah dapat pekerjaan. Dari Muara Enim, Kiai Anas juga datang ke sini meminta alumni Rodatul Ulum. Ternyata juga nggak dapat, nggak nganggur, habis. Kemarin kita ngurus 30 orang mendaftar P3K. 30 orang mendaftar P3K, kami bantu. Alhamdulillah. Ini saya nggak tahu jumlahnya persis, tapi kononnya 20 orang diterima P3K. Saya belum meyakini betul, tapi ada konfirmasi dari pemerintah provinsi. Mereka bertanya, mohon maaf Bapak, bagaimana pola pembelajaran di STI Rodatul Ulum? Kok banyak yang diterima di P3K? Kami menyampaikan bahwasanya kami berbasis pesantren. Yang kedua, alumni kami adalah paling banyak kuliah sambil kerja. Inilah yang kemudian menjadikan mereka matang di jalan ketika mereka sebelum lulus dan kemudian setelah lulus. Hadirin hadirat yang berbahagia, sekali lagi pendidikan kampus kita adalah berbasis pesantren, sehingga ini meliputi 3 dimensi yang kita ajarkan. Pembekasannya bukan pada otak saja, al-ghidha al-aqli, pemikiran saja yang kita kasih makan, artinya ta'lim, transformasi ilmu, bukan itu saja, tapi kita ada at-tarbiyah, internalisasi nilai Islam pada diri mahasiswa. Makanya saya negur, ini kamu bonceng ini dari mana? Dari Pali. Yang dibonceng siapa? Ini adik atau Ayu? Tetangga. Tidak mahram, saya bilang, tidak mahram. Tapi kemudian saya bilang, Munpaca, kamu berdua menikah. Jadi kalau kamu berangkat dari Pali ke sini, udah status adalah sudah menikah. Ini ada berapa orang yang sudah saya nasihati dan alhamdulillah. Dari yang tadi roda-roda sepeda motor dari Muara Enim, dari Pali yang tadi mungkin tidak berkah tadi ya, alhamdulillah setelah dia menikah menjadi berkah pahala. Ya. Artinya tren pacaran itu ghazul fikri, perang pemikiran ya. TV itu perang pemikiran semua ini. Ya. Kita harus waspada juga. Hadirin berbahagia, pada saat ini juga momen ini juga perlu saya sampaikan tentang, saya sebagai ketua sekolah tinggi punya kepentingan untuk menyampaikan bahwasanya kita sebentar lagi akan masuk pada pemilihan Pilpres, DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan kota. Saya mohon mahasiswa dan wali dan hadirin semuanya jangan golput. Survei terakhir membuktikan bahwa 5% itu melek politik dan dia berpolitik. 5% penduduk Indonesia itu cuma 5% yang melek politik dan ikut berkontribusi dalam pemilihan. 20% paham politik tetapi dia tidak mau ikut memilih atau tidak ikut berpolitik. Yang 75% itu dia apatis, tidak paham partai politik, tidak paham politik, dan tidak mau berkontribusi dalam hal ini pemilihan. Nah, kira-kira saya tidak mau, kami tidak mau wali santri, wisudawan wisudawati ini golput, semuanya memilih. Tanya pada hati kecil bapak sekalian, ibu sekalian, mana pilihan yang terbaik? Hadirin hadirat yang berbahagia, terakhir kepada mahasiswa, jaga karir kehidupan keluarga
keluar dari dunia husnul khotimah, jangan sampai su'ul khotimah. Kemudian saya ucapkan congratulations to you all, my students, for your achievement in this moment. Nuhdi lakum at-tiyaba at-tahiyat, mutamanniyan lakum bi at-taqaddumi wal izdihar. Happy graduation. Congratulations on graduating, and here is to your next adventure. Dan inilah perjalanan kalian selanjutnya. Congrats, and may all your dreams come true. Selamat, semoga semua impian Anda menjadi kenyataan. Barakallahu fi ilmikum. Barakallahu fi ilmikum. Barakallahu fi ilmikum. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kalian peroleh. Dan kepada wali wisudawan, terima kasih banyak yang telah menitipkan anak-anak Bapak Ibu sekalian di Stereo Ulum. Semoga sekali lagi anak Bapak menjadi manfaat bagi keluarga, masyarakat, umat, bangsa, negara. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan wafaqanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kopertais Wilayah 7 Sumatera Bagian Selatan. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Zainal Barlian SHMM DBA, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Wakil PJ Gubernur yang diwakili oleh Bapak Dr. Sunarto, yang kami muliakan Bapak Wakil Bupati Ogan Ilir, Bapak Haji Ardani SHMH. Ini sahabat lama ini. Bapak Ketua Yayasan, Pengurus Yayasan, Pembina, Pengawas, Bapak Ketua STAI Raudatul Ulum, Bapak Dr. Husnul Amin LC MHI MM, beserta jajarannya, Wakil Ketua 1-2, beserta seluruh Ketua Prodi, Bapak Ketua Alumni, Bapak Pimpinan perguruan tinggi yang ada di Sumatera Selatan, Bapak Pimpinan Muspida dari Polres, dari Danramil, Dandim, dan kami lihat ada Bapak Iqbal Ramzi hadir, dan Bapak Ibu yang lain
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus kepada seluruh orang tua, wali mahasiswa yang hadir pada hari ini, dan yang kami cintai dan kami banggakan, semua wisudawan, wisudawati yang hadir, yang diwisuda pada hari ini. Pertama, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita dapat hadir dalam rangka wisuda sarjana baru. Saya masih ingat pada waktu itu tanggal 7 Desember tahun 2021. Persis saya juga berdiri di sini memberikan sambutan dan orasi ilmiah. Saya berbicara tentang bagaimana mengaktualisasikan diri. Saya memberikan contoh-contoh beberapa orang sukses dan konsep-konsep menjadi orang sukses. Pada waktu itu saya berbicara tentang teori yang dikemukakan oleh Robert T. Kiyosaki dari Jepang. Pada hari ini saya diundang mewakili Kopertais wilayah 7 Sumatera bagian selatan. Saya berbincang dengan Pak Wabub tadi, apa saja tugas wewenang dari Kopertais, benda apa itu Kopertais. Orang taunya ada L2 Dikti. L2 Dikti itu membawahi lembaga perguruan tinggi umum. Kalau kami Kopertais membawahi perguruan tinggi keagamaan Islam yang ada di Sumatera bagian selatan. Kepanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan mendorong pengembangan mutu pendidikan, khususnya pendidikan tinggi yang bernuansa keagamaan Islam. Bapak dan Ibu sekalian, kita sekarang sudah memasuki abad yang luar biasa majunya. Dulu dikenal society 1,0, 2,0, 3,0, 4,0. Sekarang sudah masuk society 5,0 yang semua melalui sistem. Coba kita lihat para mahasiswa sekalian yang sudah diwisuda, sekarang banyak usaha-usaha yang tutup apabila dia masih melakukan kegiatan konvensional, gaya lama. Sekarang harus mengikuti kondisi modernisasi seperti yang terjadi sekarang ini. Ini saya ingatkan kepada kalian yang baru diwisuda, ini bukan awal, bukan akhir dari perjuangan. Ini awal dari suatu perjuangan untuk menghadapi tantangan ke depan. Kalau kalian tidak bisa bersaing, tidak bisa beradaptasi, tunggu kehancuran dan ketertinggalan kita. Oleh karena itu, kita harus mengenali diri. Sama yang pernah saya sampaikan dulu. Saya ini siapa? Keahlian saya di bidang apa? Kemampuan saya di bidang apa? Bakat saya di bidang apa? Nanti baru ketahuan bakatnya umurnya sudah 80 tahun. Seperti yang banyak di TikTok. Ternyata dia pintar ini, pintar itu, tapi sudah terlambat. Oleh karena itu, kenali saya ini bisa apa, dan pintar mencari peluang. Jangan sampai beli cabai di pasar, padahal kita sangat luas. Ini saya lihat perkembangannya luar biasa di Raudatul Ulum. Waktu itu saya datang, ini kondisinya tidak seindah ini.
Saya berbincang juga dengan Pak Toat tadi. Beliau mengatakan di sini sudah ada dikembangkan. Dulu kan tidak salah kita makan di pinggir danau. Saya sarankan dulu danaunya itu dimanfaatkan agar Raudatul Ulum ini dijadikan tujuan wisata, agrowisata. Jadi orang datang ke sini ingin makan buah. Buah apa saja bisa ditanam di sini. Karena lahannya sangat luas dan sangat potensial. Indralaya hanya 10 menit dari Palembang. Jadi bisa berkembang dengan pesat. Makanya harus pintar melihat peluang. Oleh karena itu saya sarankan lakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana mestinya. Kita bisa melihat teori yang dikemukakan oleh salah satu orang yang membangun Jepang, namanya Edward Deming. Edward Deming dia punya 4 konsep. Konsep pertama adalah quality planning. Quality planning atau perencanaan yang berkualitas. Karena setiap kegiatan orang, setiap arah hidup orang harus punya perencanaan yang matang. Konsep yang matang. Bagaimana pengembangan ke depan? Nah, di perguruan tinggi itu ada 3 dasar pengembangan berdasarkan RIP namanya, rencana induk pengembangan, yang kegiatannya, yang forecastingnya selama 25 tahun. Dimasukkan kepada kedua, Renstra. Renstra itu 5 tahun. Apa yang diprogramkan ke depan selama 5 tahun? Yang ketiga, Renov. Rencana dan kegiatan. Rencana kegiatan ini biasanya diprogram dimulai dari Prodi. Prodi itu harus kemana? Rencana operasional. Harus dikembangkan seperti apa? Prodinya harus bertambah atau tidak? Konsepnya harus seperti apa? Itu direnov selama 1 tahun. Jadi 25 tahun, 5 tahun, 1 tahun. Itu harus dibuat. Itu masuk ke quality planning. Yang kedua, quality control. Pengawasan terhadap hasil mahasiswa kita. Quality control bisa dimasukkan ke dalam administrasi pendidikan. Bagaimana kurikulumnya, bagaimana tata tertibnya, bagaimana tata kelolanya, bagaimana rekrutmen dan pola-pola yang lain. Itu di dalam quality planning. Yang ketiga, quality control. Tadi quality control, kemudian quality assurance yang ketiga, yaitu jaminan mutu. Setiap lulusan harus punya standar mutu, standar minimal, kompetensi minimal yang dikuasai. Apa itu prodi PAI, apa itu prodi bisnis, apa itu prodi manajemen, dan lain sebagainya. Dia harus punya standar yang diperoleh dari proses pembelajaran selama beberapa tahun. Yang terakhir adalah continuous improvement, pengembangan mutu. Jadi setiap tahun kita ini harus berubah sesuai ajaran agama juga. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini, dan seterusnya. Itu namanya continuous improvement, perbaikan berkelanjutan. Ini saya lihat sudah terjadi di sini. Waktu itu tidak seindah ini Pak Toat. Saya masuk ke sini catnya masih buram. Nah sekarang ini sudah luar biasa. Berarti sudah ada perubahan-perubahan yang terjadi di perguruan tinggi ini. Selanjutnya kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh jajaran, di mana perguruan tinggi ini sudah membantu pemerintah dalam membantu pendidikan, khususnya kependidikan Islam. Kepada pemerintah Kabupaten Ogan Ilir juga kami ucapkan terima kasih. Mungkin banyak sekali bantuan terhadap lembaga pendidikan ini, yaitu STAI Raudatul Ulum. Kepada seluruh orang tua wali mahasiswa, terima kasih kepercayaannya.
dan tolong disampaikan di luar bahwa perguruan tinggi ini dilaksanakan dengan baik, dan kita doakan nanti akan bertambah lagi minat masyarakat untuk masuk ke Raudatul Ulum ini, khususnya Sekolah Tinggi Agama Islam. Kepada seluruh hadir, kami ucapkan juga terima kasih atas dukungannya, dan tolong disampaikan kalau mau kuliah datanglah di Raudatul Ulum ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wakil Bupati Ogan Ilir. Kepada Bapak Haji Ardani SHMH disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh rekan kami Kepala Biro Kesra Pak Dr. Sunarto. Catatannya tidak terbawa puluh, tinggal, untung hafal. Kemudian rekan kami juga Wakil Koordinator Kooperatif Wilayah 7 Sembaksel Bapak Profesor Dr. Haji Zainal Berlian. Jadi jangan salah tulis, bukan Berlian, bukan Barlian, tapi Berlian. Ini salah tulis, Barlian. Kemudian Ketua Dewan Pembina Yayasan Kakanda kami Kiai Haji Tolan Wafa LC beserta seluruh jajaran. Itu beliau-beliau di bawah itu dari yayasan semua itu. Yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kemudian Ketua Senat kita pada hari ini Bapak Dr. Husnul Amin, bukan Husnul Anam, Husnul Amin beserta jajaran. Kemudian Ketua Ikatan Alumni yang paling ujung, sekaligus Ketua MUI Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Dr. Kiai Haji Nur Hasan, para alim ulama, para guru, Forkompinda, Pak Kapolres atau yang mewakili, staf ahli, kepala OPD, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Pertama tentu saya menyampaikan salam Pak Bupati untuk kita semua. Beliau hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena sedang ada di luar kota menerima penghargaan dari salah satu kementerian yang hari ini diacarakan di Yogyakarta. Oleh karena itu beliau menitip salam untuk kita semua. Kita doakan Pak Bupati beserta Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat melaksanakan, menjalankan amanahnya memimpin Kabupaten Ogan Ilir yang kita cintai. Yang kedua, selamat kepada Sekolah Tinggi Agama Islam RU Saka-3 yang hari ini telah melaksanakan wisuda yang ke-7. Luar biasa ya. Yang ke-7 ini salah satu bentuk nyata sumbangsi dari RU yang ikut mencerdaskan anak-anak bangsa yang insya Allah kelak akan menjadi generasi penerus kita semua. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tentu akan memberikan support penuh ya, kepada yayasan, kepada Ponpes RU
dalam hal untuk memajukan pendidikan dan pondok pesantren yang insya Allah menjadi kebanggaan dari Kabupaten Ogan Ilir ini, salah satu kebanggaan kita semua. Kemudian yang kedua, ucapan selamat saya sampaikan juga kepada para orang tua yang telah mengantarkan anak-anaknya, putra-putrinya hingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan strata 1. Ini suatu tugas yang tidak mudah dan patut disyukuri, sehingga putra-putrinya, anak-anaknya dapat menyelesaikan pendidikan strata 1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Raudatul Ulum Saka 3 ini. Mudah-mudahan anak-anak kita kelak dapat mengemban, dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang diperolehnya di bangku kuliah di STAI Raudatul Ulum ini. Yang ketiga, saya juga mengucapkan selamat kepada anak-anak kita yang hari ini dapat menyelesaikan kuliahnya di strata 1. Luar biasa. Jadi pesan kami kepada anak-anak kita, amalkanlah ilmu yang diperoleh di bangku kuliah ini, amalkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga ilmu yang diperoleh betul-betul berguna bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi masyarakat di sekitarnya. Ilmu yang diperoleh ini tidak boleh hanya jadi kenangan saja, tapi harus diamalkan. Kemudian pesan kami, jangan berpuas diri, jangan berpuas diri. Walaupun sudah menyelesaikan pendidikan di strata 1, wajib terus belajar, karena ilmu ini berkembang pesat sekali, cepat sekali, kemajuan teknologi yang luar biasa. Oleh karena itu, pesan kami kepada anak-anak yang hari ini menyelesaikan pendidikan di strata 1-nya, agar terus belajar, terus mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan, saya pernah dengar Pak Ustaz, ceramah Pak Ustaz Adi Hidayat, ilmu yang bermanfaat itu katanya ilmu yang mampu meningkatkan keimanan kita, ilmu yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu katanya ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, jadikanlah ilmu yang diperoleh ini dapat dan mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dua alternatif yang selesai ini, bisa melanjutkan kuliah ke jenjang berikutnya dan juga bisa mencari pekerjaan. Mudah-mudahan kami doakan seluruh anak-anak yang diwisuda hari ini akan dapat sukses, akan dapat menggapai cita-cita selanjutnya setelah menyelesaikan perkuliahan di STAI Raudatul Ulum ini. Demikian barangkali sambutan kami. Saya akhiri dengan pantun, kalau bukan karena tinta tak akan kutulis puisi ini, kalau bukan karena cinta tak mungkin Wakil Bupati hadir di sini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan diwakili oleh Kepala Biro Kesra Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Kepada Bapak Dr. Haji Sunarto SSOS MSI dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah masih semangat, berarti belum lapar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala mudun wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Ogan Ilir, ini guru kami waktu jadi kepala biro hukum. Saya sering banyak berguru dengan beliau, banyak ilmunya dari beliau ini, Bapak Haji Ardani SHMH. Yang saya hormati ketua, wakil ketua, dewan koordinator ya, Kopertais wilayah 7 Sumbaksel. Ini sahabat saya, orang hebat, Bapak Profesor Dr. Zainal Berlian. Ini dulu saya sahabat warga saya, tapi beliau lebih duluan profesornya, mudah-mudahan saya nyusul. Yang saya hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Tolhat Wafa LC. Ini beliau juga selaku ketua yayasan Rodatul Ulum. Kami bangga karena pesantren yang paling tua ini, nah menurut kami. Dan alhamdulillah saya sudah di ruangan ini 2 kali hadir di tempat ini sejak menjadi kepala biro Kesra. Yang saya hormati ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Rodatul Ulum Saka 3, Bapak Dr. Kiai Haji Husnul Amin LC MHI MM beserta seluruh sivitas akademika STAI Rodatul Ulum. Yang saya hormati Forkompinda yang hadir sini dari Polresta, para orang tua, wisudawan dan wisudawati, tokoh masyarakat. Ini di sini ada Pak Iqbal Romji, mohon maaf, dan yang lain-lain yang tidak saya sebutkan satu-satu. Teristimewa para wisudawan dan wisudawati yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin dan hadirat yang sholat dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama dan pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa dan syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat dan ridhonya pada kesempatan yang berbahagia ini, di siang yang panas ini, kita bahas kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga dapat hadir di sini dalam rangka wisuda angkatan ke-7 Sekolah Tinggi Agama Islam Rodatul Ulum Saka 3. Salat dan salam marilah kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu salam tak kerabat dan sahabatnya. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Tolhat Wafa menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dari Bapak Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Nes Haji Agus Fatoni MSI. Beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita ini karena saat ini beliau sedang rapat dengan Menteri Penanaman Modal di Jakarta, sehingga beliau mengutus saya untuk mewakili beliau. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti daripada acara ini, dan beliau hatinya ada di tengah kita, tapi fisiknya ada di Jakarta. Insya Allah di lain kesempatan beliau ingin hadir di pesantren ini, karena beliau kami yakin orangnya agamis, anaknya tiga-tiganya hafizoh,
300 juz. Dan dia punya pesantren juga. Nah, dia sangat konsen dengan masalah agama. Mudah-mudahan Pak Kiai di lain kesempatan beliau bisa hadir, mungkin acara-acara yang lain, insya Allah. Mudah-mudahan, tergantung situasi waktu yang bertepatan, bisa beliau hadir di sini. Pada kesempatan berbagai ini, pertama sebelum kami menyampaikan mungkin hal-hal yang perlu kami sampaikan, sedikit ada pantun. Tanjung Pinang, Tanjung Layo, jalan ke bukit belok ke kanan, sungguh terasa semua pengorbanan, kini bahagia telah diwisuda para wisudan dan wisudawati. Ini pantun saya buat sendiri. Buah mangga dari selokan dibelinya di pasar Indralayo. Para wisudawan dan wisudawati dan orang tua yang menghadiri mudah-mudahan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang penting, dapat ridho. Kalau ridho, insya-Allah ilmunya bermanfaat. Nah, ini apa yang sampaikan Pak Ardani tadi, ilmu yang bermanfaat. Nah, itu tadi. Pada kesempatan ini, Bapak Gubernur pertama mengucapkan selamat khususnya kepada wisudan dan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan selama mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Rodotul Ulum Saka-3. Mudah-mudahan apa yang selama ini adik-adik mahasiswa dapat diterapkan di tempat masing-masing. Kalian dari mahasiswa sekarang jadi sarjana. Ini merupakan langkah awal adik-adik untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diterima. Jadi langkah awal. Kemarin baru belajar, sekarang langkah awal bagaimana untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang telah diterimanya. Bisa, mudah-mudahan kita doakan jadi orang yang sukses semua, amin. Ada yang jadi pegawai negeri, mungkin anggota DPR, mungkin bupati, wakil bupati seperti Pak Ardani, mungkin menjadi gubernur dan lain sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan adik-adik sekalian sukses semuanya, amin. Kemudian yang kedua, kami ucapkan selamat kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Rodotul Ulum dan seluruh jajaran yang telah berhasil melaksanakan wisuda hari ini. Teristimewa kami ucapkan selamat kepada orang tua atau walinya yang telah mengantarkan anaknya menyelesaikan perkuliahan ini. Tentunya ini merupakan suatu yang dinanti-nanti selaku orang tua. Bagaimana anaknya bisa menyelesaikan pendidikan? Karena anak saya tiga-tiganya kuliah, ya, satu di UIN sedang nyusun, dua di Gontor, kadang Ustadz Gontor, jadi di Gontor Pusat. Anak saya alumni Gontor semua, laki-laki semua. Kalau ini ada yang mau jadi mantu saya, bolehlah. Jadi Ustadz di Gontor Ponorogo, dua-duanya. Jadi sambil kebenaran kalau di sana wajib dikuliahkan. Nah, kalau di Gontor, Ustadz di Gontor wajib dikuliahkan. Dia kontrak 6 tahun. Nah, anak saya supaso akabri tidak mau mendalam ilmu Gontor, Pak. Nah, padahal Pak Dudung tuh sahabat saya, sering ke rumah saya waktu Dandim saya camat. Padahal sudah disampaikan, kan kenal dengan anak saya. Kalau masuk waktu itu, tapi tidak mau, tidak mendalami ilmu Gontornya katanya. Ya sudah, kami silahkan. Ini cerita. Jadi ini sudah tepat adik-adik sekalian mengambil ilmu di Rodotul Ulum ini, karena ini di samping kuliah sambil ikut masuk di pondok. Nah, ini kuliah sambil mendalami ilmu pondok, karena tidak semua orang kuliah bisa di pondok. Ada manfaatnya, terutama kita akan terbebas dari pergaulan-pergaulan tidak kita inginkan. Kalau di sini yakin insya Allah terjamin. Kalau di luar, nauzubillah min dzalik, mungkin
narkoba, mungkin perzinahan dan sebagainya dan sebagainya. Mudah-mudahan saya yakin dan percaya di binaan Al-Mukarram Wafa ini insyaallah barokah ini ya. Kemudian selanjutnya, bahwa sekarang sudah di era apa yang sampaikan Pak Wakil Bupati tadi maupun Pak Prof Zainal tadi, kita sudah zamannya zaman IT. Kalau kita tidak paham atau kita menguasai IT, kita akan ditinggalkan. Jangan IT hanya untuk bermain game. Sekarang banyak untuk main game di kantor, di mana, itu merupakan salah satu untuk membodohi kita. Kalau saya tidak pernah saya main game, Pak Mano tidak ngerti saya. Lebih baik saya baca buku atau wirid, itu lebih bagus ya. Jadi tantangan ke depan, kemudian lapangan kerja semakin susah. Kalau kita tidak pandai-pandai mencari, dan kita doakan, saya doa tadi malam, tadi mudah-mudahan setelah ini yang belum punya pekerjaan mendapat pekerjaan ya. Iya, kita doakan. Yang mungkin nemu kawin, yang belum punya jodoh dapat jodohnya. Itu ya dak. Jadi tidak panjang lebar, mengingat waktu sebetulnya banyak akan kami sampaikan pesan-pesan beliau. Yang penting manfaatkan ilmu yang telah diperoleh. Kalau bisa capeklah sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Masih muda-muda ini, ambil S2, perlu sampai S3. Saya dulu tidak terbayang sampai S3 dulu ya. Saya masih camat Sukarame, saya harus ngambil S2 di Unsri. Begitu selesai, saya nyuruh staf saya mau jadi sekcam, nanya ke saya, Pak, saya ditawar jadi sekcam atau S3? Ngambil S3. Kalau sekcam, kalau mau sekcam itulah. Kalau S3, kamu lebih dari sekcam, malah duluan kepala dinas dari saya. Itu berkat motivasi saya nyuruh anak buah saya S3, kenapa saya tidak mau? Akhirnya saya kuliah juga di Unpad 1 semester, tinggalkan, pindah ke UPI Jakarta. Ini promotor saya sahabat Prof Zainal ini. Ini promotor ini dari sahabat, ketemu di pesawat, ternyata promotornya sahabat Prof Zainal ini. Ini promotor saya di S3 di UPI. Jadi itu kita harus motivasi adik-adik. Kita harus punya keinginan. Kalau kita punya keinginan, masalah uang kan kita bisa cari. Makanya tadi jangan kita gaptek dengan IT. Cari banyak beasiswa yang ada. Buka aja di Kementerian PMK itu banyak beasiswa. Kemarin waktu kami sebagai narasumber di Menko PMK, ternyata banyak beasiswa S2, S3, S1 juga. Buka di situ. Jadi kita harus rajin-rajin membuka. Siapa tahu adik-adik sekalian ada kesempatan untuk dapat beasiswa S2. Banyak, ribuan. Saya cerita Kasubdit yang PLT waktu itu deputi, ternyata ribuan beasiswa yang ada. Sayang adik-adik tidak manfaatkan ya. Cari di Google tuh, dicari mana. Kita harus rajin, terobos mumpung kita masih muda. Kalau sudah tua-tua seperti kami ini agak banyak lupa, tapi kalau yang merah-merah atau hijau, jelas itu. Itu warna apa? Uang 100.000 jelas tengoknya. Apalagi ada cewek yang cantik, jelas itu. Nah itu. Tapi kalau beli buku lah mulai kabur-kabur dikit, kejarlah ya adik-adik, cari beasiswa. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita ada kemauan. Yang penting ada ikhtiar, usaha, doa jangan lupa. Nah, itu banyak salat tahajud, duha, wirid, insya Allah akan jalan, akan terbuka sendiri.
Dan saya tidak bisa membayangkan jadi kepala biro. Nah, ini. Dan Pak Ardhani tidak membayangkan jadi wakil bupati. Nah, itu. Kalau kita mau ada, insya Allah, ya. Mungkin ini melihat sudah banyak yang berkipas-kipas dan waktunya mungkin perut sudah keroncongan. Nah, sekali lagi kami ucapkan selamat seluruh para wisuda dan wisudawati, sivitas maupun para orang tua. Salam dari Bapak Penjabat Gubernur, Bapak Dr. Haji Agus Fatoni MSc. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan cindera mata dari Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Rodotul Ulum Salatiga kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Bupati Ogan Ilir, Kopertais Wilayah 7 Sumatera Bagian Selatan, Bank Syariah Indonesia dan Yayasan Rodotul Ulum Salatiga. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Husnul Amin LC MHI MM, dan kami undang Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Bupati Ogan Ilir, Bapak Kopertais Wilayah 7, perwakilan dari Bank Syariah Indonesia dan Bapak Kopertais Wilayah 7 serta pembina Yayasan Rodotul Ulum Salatiga berkenan mengambil posisi yang sudah ditentukan. Baik, Bapak Ibu semua, cindera mata ini cindera mata dari Sekolah Tinggi Agama Islam Rodotul Ulum Salatiga kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Bupati Ogan Ilir, Kopertais Wilayah 7 Sumbaksel, Bank Syariah Indonesia, Yayasan dan Ketua Ikarus. Semuanya diundang untuk menempati posisi yang sudah disediakan. Kami undang juga anggota Senat, Ustadz Haji Zulkifli, Ustadz Dr. Ahmad Rifai, Ustadz Yudi, Ustadz Susanto untuk juga mengambil posisi. Setelah ini mohon bersiap-siap Fikram Fatona dan Afrilia Trilestari untuk kembali menuju bagian depan panggung guna mendapatkan simbolis penghargaan dari Bank BSI Syariah Indonesia. Baik, kami undang Saudara Fikram Fatona, SPD dan Aprilia untuk bergabung ke depan menerima bingkisan secara simbolis penghargaan wisudawan dan wisudawati berprestasi dari Bank Syariah Indonesia yang nanti akan diserahkan oleh Bapak Nofrian Syah, Micro Marketing Manager dari BSI Kantor Cabang Palembang Sudirman. Baik, Bapak Ibu semua, sekarang kita saksikan secara simbolis pemberian penghargaan untuk
mahasiswa dan mahasiswi berprestasi kita yang nanti akan diserahkan oleh Bapak Nofriansyah, Mikro Marketing Manager dari Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palembang, Sumatera Selatan. Baik, sekarang kita akan saksikan penyerahan simbolis dari Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palembang, Sumatera Selatan kepada perwakilan mahasiswa dan mahasiswi berprestasi. Kepada Bapak Nofriansyah, Mikro Marketing Manager dari BSI, kami persilakan. Ya, kembali kami undang Bapak Nofriansyah, Wakil Branch Manager BSI Kantor Cabang Palembang, Sumatera Selatan, menyerahkan bantuan pembinaan untuk wisudawan berprestasi secara simbolis dari BSI kepada wisudawan dan wisudawati berprestasi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada semuanya. Dipersilahkan untuk kembali ke tempat semula. Oke, terima kasih BSI, terima kasih semuanya. Kami silakan untuk kembali menempati tempat yang sudah disediakan. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Iqbal Ramzi. Kepada beliau kami silahkan. Zurkiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama, izinkan saya membawakan doa ini dalam bahasa Arab dan tidak diterjemahkan. Inti doa ini kepada yang baru diwisuda, semoga menjadi generasi yang unggul dan berprestasi. Amin. Sesuai dengan kata pantun, dari Istanbul pergi ke Semuntul, datang diundang ngisi ceramah. Kalau kita bermutu dan unggul, di mana tempat dapat diterima. Ya. Yang kedua, dalam bahasa Arab ini panjang pendek merubah arti. Karena itu saya ingin menyampaikan cara menjawab doa itu yang lengkap. Amin atau amin. Supaya tidak menyalahkan Pak Gubernur, hari ini yang diwisuda itu ada 100 losin, berarti 1.200. Ditambah aku sih kok, jadi 1.201. Aku juga dapat gelar SPD selaku pemimpin doa artinya. Ya, amin. Apa tadi? Amin.
Jangan kamu potong lagi, kaget. Min. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, harta yang berlipat. Min. Tak plus-plus, min terus. Ngapa berkurang? Nah, salah kamu yang berdoa ya. Dah terus. Jadi amin ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Bukit Sopah menuju Marwah, jamaah bersa'i 7 putaran. Marilah kita berdoa setulus jiwa, semoga segala hajat dan pintah Allah kabulkan. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna li alaika dhakirin wa li na'maika syakirin wa ala qada'ika wa bala'ika wa qadarika minas sabirin wa minal halali marzuqin wa anil harami ma'sumin wa fil jinani muna'amin wa 'anil nirani mub'adin wa 'ala wajhika wa wajhi nabiyyika nazirina mutamatti'in. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك من العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن المكان أبصحه ومن العلم أنفعه ومن الفهم أبرعه ومن العمل أصلحه ومن الحفظ أقوينه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين والغزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين والغزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين والغزة. اللهم اجعل كيد من كادهم في نحره ومكر من مكرهم عائدا عليه وحفرة من حفر لهم واقعا فيها ومن نصب لهم شبك الخداع. اجعلهم يا الله، اجعلهم يا الله، اجعلهم يا الله مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها وأسيرا لديها وأسيرا لديها.
اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penutupan sidang Senat terbuka oleh Ketua Senat. Hadirin hadirat yang berbahagia, dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat Senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Rodotul Ulum angkatan ke-7 secara resmi ditutup. Baik Bapak dan Ibu para undangan, demikian acara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Prosesi Senat menuju tempat beristirahat dipandu oleh Ketua Sekolah Tinggi. Lalu kemudian nanti kita minta untuk satu sesi foto bersama lagi bersama para undangan dan Forkopimda yang sempat hadir pada siang hari ini. Baik, kami undang untuk berfoto satu kali lagi. Kami undang Ustadz Iqbal, Ustadz Karim, Ustadz Haji Najib Subki. Kami undang seluruh Forkopimda yang sempat hadir pada hari ini, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, dari Bank BSI, Ketua Asosiasi Dosen, Ibu Hajarisah Fauziah Aristina Diaturi, baik, satu kali lagi, ibu-ibunya satu kali lagi. Pada Bapak Gubernur, Bapak Kapolres Wilayah 7, Bapak Bupati Ogan Ilir, dan Forkopimda yang sempat hadir pada siang hari ini. Dan kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh wali wisudawan wisudawati yang sudah bersabar membersamai acara kita pada siang hari ini. Buah pinang dibelah dua. Buah pinang dibelah dua, dibawa oleh bujang dan dara. Banyak harapan setelah wisuda, semoga semua terwujud menjadi nyata. Baik, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Karokesra, Bapak Wakil Bupati Ogan Ilir, Kapolres Wilayah 7, dan segenap Forkopimda yang sempat hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas khilaf dan salah yang terjadi, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.